SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan pembacaan tafsir Jalalain yang saat ini kita masuk pada surat yang baru, yaitu surat Al-A'la, suratul A'la. Disebutkan dalam tafsir Jalalain bahwa suratul A'la makkiyatun. Dia adalah termasuk dari surat-surat yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Jadi Nabi masih berada di kota Makkah. Dan jumlah ayatnya ada 19 ayat. Dia termasuk daripada urutan surat ke-87 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi Al-A'la itu maknanya yang maha tinggi. Al-A'la adalah maha tinggi. Dan surat Al-A'la ini termasuk dari surat-surat yang istimewa. Ya, apa yang menjadikan suratul A'la ini istimewa? Di antaranya adalah surat ini merupakan salah satu surat yang banyak dihafal oleh kaum muslimin. Termasuk dari surat panjang gitu ya, yang dihafal oleh kaum muslimin. Kenapa kok dihafal? Karena seringnya dibaca. Ya, karena seringnya surat Al-A'la ini dibaca. Ya. Dan banyak beberapa keadaan itu disunnahkan kita membaca surah Al-A'la. Ya, seperti di dalam sholat Jumat. Pada rakaat pertama, salah satu surat yang disunnahkan setelah membaca suratul Fatihah adalah suratul A'la. Kemudian juga pada saat kita sholat witir, kita membaca suratul A'la. Ya, terutama ketika kita sholat witir dengan 3 rakaat. Rakaat pertama setelah membaca suratul Fatihah disunnahkan membaca Sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la. Kemudian rakaat kedua adalah Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat yang ketiga adalah Qul huwallahu ahad. Bahkan terdapat riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hadhihi surah Sabbihisma rabbikal a'la." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau mencintai surat ini, yaitu surat Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, meskipun sanad daripada riwayat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ini ya lemah ya, akan tetapi para ulama menyebutkannya sebagai satu istilahnya itu satu motivasi buat kita untuk tetap memperhatikan sunnah di dalam kita membaca suratul A'la ini. Termasuk juga sunnahnya kita membaca suratul A'la adalah di saat salat Idain, salat 2 hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Di rakaat yang pertama setelah membaca Fatihah, salah satu surat yang disunnahkan adalah kita membaca suratul A'la. Termasuk juga ya ada satu anjuran dari Nabi SAW, terutama bagi orang yang mengimami sholat bersama manusia,
dikala sholat isya, ya, itu dianjurkan Nabi SAW untuk tidak memperpanjang bacaan surat setelah suratul Fatihah. Yang dianjurkan oleh Nabi diantaranya adalah suratul A'la, suratul A'la, dan ini termasuk bagian dari surat yang menurut Nabi sudah cukup panjang untuk dibaca setelah Fatihah di rokaat-rokaat salat isya. Dan ini pernah disampaikan Nabi SAW di saat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, ya, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, beliau salat mengimami manusia salat isya. Kemudian Mu'ad bin Jabal ini memperpanjang bacaannya. Maka banyak orang-orang itu yang kemudian meninggalkan salat bersama Mu'ad ini. Nah, ketika ada orang-orang yang meninggalkan sholat bersama Mu'ad, disampaikan kepada Mu'ad bin Jabal, maka Mu'ad bin Jabal mengatakan, innahu munafiq, ya, sungguh orang itu munafik. Padahal maksud orang-orang ini meninggalkan sholat bersama Mu'ad karena saking panjangnya surat yang dibaca oleh beliau. Falamma balagha dzalika ar-rajul dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu ma qala Mu'ad. Nah, ketika berita itu sampai kepada lelaki yang disebut oleh Mu'ad sebagai seorang munafik, maka lelaki ini pun bertemu atau menemui Rasulullah SAW dan mengabarkan perkataan Mu'ad tentangnya kepada Rasulullah. Jadi dalam sholat itu ternyata ada salah satu orang yang disebut oleh Mu'ad bin Jabal sebagai munafik karena meninggalkan sholat bersama Mu'ad. Faqala lahu Nabi SAW. Nah, ketika orang itu yang dijuluki oleh Mu'ad sebagai munafik itu mengadukan perkataan Mu'ad kepada Nabi, maka Nabi berkata kepadanya, ya, yaitu kepada Mu'ad pada saat Nabi menegurnya, aturidu an takuna fatanan ya Mu'ad, apakah kamu menginginkan untuk menjadi orang yang membuat fitnah di tengah-tengah manusia, wahai Mu'ad? Maka kemudian Nabi mengatakan, idza amamtan nasa faqra bisyamsi wadduhaha wasabbih isma rabbikal a'la waqra bismi rabbika wal laili idza yaghsha. Apabila engkau menjadi imam manusia, maka bacalah wasyamsi wadduhaha, ya, dan sabbih isma rabbikal a'la, dan bacalah bismi rabbika, maksudnya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan surat wal laili idza yaghsha. Itu dicontohkan di sini oleh Nabi. Jika, ya, seseorang menjadi imam terutama di kala sholat isya, maka ada beberapa alternatif surat yang dibaca setelah membaca Fatihah. Bisa membaca wasyamsi wadduhaha, kemudian sabbih isma rabbikal a'la, atau surat Al-Alaq, ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian surat Al-Lail wal laili idza yaghsha. Ini semua surat-surat yang termaktub dalam juz 30, juz amma, yang termasuk bagian daripada surat yang pertengahan, nggak terlalu panjang juga nggak terlalu pendek, di dalam juz amma, ya. Kita bicara di dalam juz amma, bukan di dalam seluruh Quran atau di dalam seluruh surat-surat Quran, tapi dalam juz amma atau juz 30 surat yang disebutkan ini, ada 4 surat ini termasuk surat yang pertengahan, nggak terlalu panjang juga nggak terlalu pendek. Kalau amma yatasaalun kan panjang, ya, surat An-Naba. Nah, ini ada surat yang pertengahan. Dan kalau kita perhatikan, Pak, sholatnya Nabi SAW itu terutama untuk sholat wajib, ketika beliau mengimami manusia, ya, pada saat sholat itu jarang sekali Rasul itu membaca surat-surat di luar juz amma, kecuali beberapa keadaan, ya, seperti di waktu subuh pada saat hari Jumat, gitu, ya, Rasul membaca cukup panjang bacaannya. Ya, terutama yang sering itu di waktu subuh Nabi membaca surat-surat yang panjang. Tapi di waktu-waktu yang lain Nabi sering membaca surat-surat juz amma. Sehingga sangat dianjurkan bagi para imam itu untuk menyeringkan membaca surat-surat yang ada di juz amma ini, karena ada banyak kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah ketika seseorang itu mengimami manusia dengan surat-surat yang ada di juz amma, itu akan membuat sholat yang
kerjakan itu tidak terlalu panjang sehingga memperberat bagi orang-orang yang membutuhkan sholat yang tidak terlalu panjang. Karena manusia itu kan macam-macam, ada yang punya hajat keperluan segera, ada yang mungkin kondisinya lelah, atau ada yang sementara waktu menghentikan pekerjaannya sehingga masih terikat dengan pekerjaannya setelah dia melaksanakan sholat. Nah, maka untuk memberikan satu keadaan yang bijak kepada seluruh jamaah, maka yang tepat adalah memilih surat-surat dari juz amma untuk dibaca pada saat sholat. Kemudian yang kedua, kebanyakan kita ketika sholat mengimami manusia dengan membaca surat-surat di juz amma, kita akan membaca satu surat yang utuh, dan tentunya ini jauh lebih baik daripada kita mengambil penggalan-penggalan ayat dari beberapa surat yang kita baca, yang terkadang di antara kita ada yang kurang memahami mengenai waqaf dan ibtida, ya, mengenai kapan tepatnya berhenti bacaan tersebut dan kapan memulainya. Tapi kalau dengan kita membaca surat yang ada di dalam juz amma yang relatif pendek-pendek, maka kita bisa menyelesaikannya secara keseluruhan, sehingga kita sempurna baca satu surat. Dan itu tentu lebih afdal. Kemudian yang berikutnya, kita membaca surat-surat yang ada di dalam juz amma itu karena banyaknya jamaah kaum muslimin, mereka sangat familiar dengan surat-surat ini. Mereka banyak yang memahami makna dan kandungannya, sehingga akan membantu jamaah kaum muslimin menjadi makmum itu sholat dengan khusyuk, daripada kita membaca surat-surat yang panjang-panjang namun bagi mereka itu sangat asing, sangat jarang untuk didengar, dan bahkan banyak di antara mereka yang tidak memahami kandungan makna dan isinya. Tapi kalau surat juz amma kan paling tidak sedikit banyak, ya, orang-orang itu memahami. Misalnya kita membaca surat At-Takatsur misalnya, orang akan terbayang, oh ini dulu ketika saya sekolah ini surat At-Takatsur itu membicarakan tentang ini. Ya. Atau paling tidak sering dibaca atau mungkin sering didengar, ya, dalam kajian-kajian atau di dalam keterangan-keterangan yang didapatinya mengenai kandungan surat-surat yang ada di dalam juz amma. Ya, sehingga akan lebih khusyuk bagi mereka, gitu ya. Akan lebih mampu untuk menghadirkan makna yang terkandung di dalam surat-surat tersebut. Nah, ini di antara pelajaran penting, ya. Mengapa perlu kita untuk mengedepankan membaca surat-surat di dalam juz amma dikala terutama kita menjadi imam dalam sholat. Tapi kalau misalnya sesekali kita membaca surat yang panjang atau menukil dari beberapa ayat-ayat dari surat-surat yang panjang, selama itu bukan sesuatu yang menjadi rutinitas kita, maka tidak ada masalah. Ya, meskipun katakanlah Anda terus melakukan hal seperti itu, tidak ada masalah sebetulnya. Cuman Anda lebih memilih sesuatu yang kurang afdol saja, ya. Memilih sesuatu yang kurang afdol. Bismillah. Ini banyak yang batuk pilek nih. Nah, kemudian ya kita masuk pada ayat yang pertama dari surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbika al-a'la. Sabbihisma rabbika al-a'la. Ay nazzih rabbaka amma la yaliqu bihi. Kata sabbihisma rabbika al-a'la itu maknanya adalah sucikanlah Tuhanmu dari segala apa yang tidak layak dan tidak pantas untuknya. Jadi begini, Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha suci, Pak. Ya, kalau seandainya seluruh makhluknya itu memberikan tuduhan, celaan,
ya, penyandaran-penyandaran yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya Allah itu suci. Ya, hakikatnya kebenarannya Allah itu suci. Nah, ketika kita bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mensucikan Allah dari segala sesuatu yang buruk, bukan berarti di sini menunjukkan bahwa Allah itu terpengaruh dengan tuduhan-tuduhan buruk itu sehingga perlu disucikan Allah darinya, bukan. Tapi di sini sebuah pujian untuk Allah sekaligus ada manfaatnya untuk kita. Ya, jadi untuk mengembalikan keyakinan kita yang mungkin terkontaminasi dengan syubhat-syubhat atau keyakinan-keyakinan yang kurang tepat yang disematkan atau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin pada saat itu kita meyakininya. Termasuk di antara perkara yang perlu untuk kita sucikan Allah darinya adalah kesyirikan. Ya, Allah itu maha suci Allah dari apa yang dipersekutukan oleh makhluk. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan apa? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, itu ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sifatkan, yaitu sifat-sifat yang buruk. Ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu banyak memberikan sifat-sifat yang buruk dan disematkan kepada Allah. Seperti orang-orang Yahudi, mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Maksudnya apa? Pelit Allah itu. Mereka berani mengucapkan dengan lisan kotornya, mencela dan memberikan sifat-sifat yang buruk yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga perkataan keji para ahlul kitab yang mereka mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir langit itu pecah. Ya. Karena sebab perkataan para ahlul kitab yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak. Di dalam Quran surah Maryam itu ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal ini. Dalam Quran surah Maryam ayat yang ke-90. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Nah ini. Hampir saja langit itu pecah dan bumi itu terbelah serta gunung-gunung itu runtuh. Ya. Kenapa? Karena ucapan an da'u lirrahmani walada. Karena ucapan yang menjadi anggapan mereka orang-orang ahlul kitab bahwa Allah itu yang maha pengasih memiliki anak. Ya, dan Allah mengatakan wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, dan tidak mungkin atau tidak layak bagi Allah yang maha pengasih untuk menjadikan dirinya memiliki anak. Apa hajat keperluannya Allah memiliki anak? Kalau manusia sangat membutuhkan anak-anak, keturunan, untuk melanjutkan nasab mereka, untuk memberikan bantuan kepada mereka dikala mereka tua, ya, untuk bisa mengambil manfaat-manfaat yang banyak dari anak-anak mereka. Paling tidak ada sebuah kenikmatan, ketentraman, kebahagiaan ketika memiliki anak-anak keturunan. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak membutuhkan anak-anak ini. Ya, sehingga tidak layak ketika Allah dinyatakan oleh lisan-lisan kotor mereka memiliki anak. Ya, termasuk juga ketika orang-orang musyrikin menyatakan bahwa Allah itu memiliki anak-anak perempuan sedangkan mereka memiliki anak laki-laki. Dalam surah An-Najm itu ya, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakara wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza, gitu ya. Jadi intinya di situ Allah mengabarkan tentang semua berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin, Lata, Uzza, Manat, yang semua itu merupakan anak-anak perempuannya Allah menurut anggapan orang-orang musyrikin jahiliyah.
Ya, sampai Allah mengatakan, ya, kenapa kamu membagi untuk kamu anak laki-laki sedangkan untuk Allah anak perempuan? Bukankah itu adalah pembagian yang kurang tepat gitu ya, tidak adil. Tapi intinya di sini bukan masalah pembagian atau tidak pembagian, karena Allah Maha Suci, Dia dari memiliki anak laki-laki maupun perempuan. Tapi di situ adalah bagaimana kurang ajarnya orang-orang musyrikin ini mengatakan bahwa Allah memiliki anak, terus kemudian mereka menyematkan anak perempuan yang mereka tidak sukai kalau mereka punya anak perempuan. Itu disandarkan kepada Allah. Nah, itu kan celaan-celaan. Nah, sehingga ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya itu adalah sangat memberikan manfaat buat kita, tapi tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu sejatinya memang suci, Dia dari segala kekurangan. Tapi ketika kita bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mensucikannya, maka di situ seakan-akan kita berusaha untuk mensucikan keyakinan kita dari hal-hal yang kotor, yang sebagaimana dilakukan oleh orang-orang musyrik dan ahlul kitab ketika mereka meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini wa ismun zaidun, kata isim ya, di sabbihisma rabbika ya. Jadi sabbihisma rabbika itu maknanya bertasbihlah ya, kepada nama Tuhanmu. Maksudnya sucikanlah nama Tuhanmu. Nah, kata-kata nama ini sebenarnya hanya sekedar tambahan. Yang dimaksud di sini adalah sucikanlah Tuhanmu dari segala apa yang tidak layak untuk disematkan kepadanya. Al-a'la sifatun li rabbik. Al-a'la yang maha tinggi adalah sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Allah itu maha tinggi dari segala sesuatu, baik secara hissi maupun maknawi. Secara hissi maksudnya secara indrawi, bahwa Allah itu memang tinggi di atas. Tapi ketika kita menyatakan tinggi di atasnya Allah itu bukan berarti kita menetapkan Allah bertempat pada suatu tempat tertentu, bukan. Ya. Karena Allah itu tinggi di atas, itu ba'inun an khalqihi. Kata para ulama dalam kitab-kitab akidah itu begitu. Allah itu maha tinggi dari seluruh makhluknya, terpisah dari makhluk. Artinya apa? Kalau makhluk itu butuh tempat, dan tempat juga termasuk makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan Allah ketika tinggi di atas itu tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan ruang. Ya. Nah, disinilah bedanya antara ketinggian zat Allah dengan ketinggian zat makhluk. Kalau makhluk ketika berada di posisi di atas, mesti dia butuh dengan tempat yang ada di atas tersebut. Misalnya kita berada di atas loteng, berarti kita kan bertempat di loteng, kan gitu ya, dikala kita berada di atas. Tapi kita bertempat di loteng, kita butuh loteng untuk kita tetap di atas. Tapi kalau Allah tidak, ya, Allah menyatakan dirinya fauqa arsyihi, di atas arsy-Nya. Tapi bukan berarti kemudian Allah ketika di atas arsy-Nya itu disamakan dengan makhluk di atas singgasananya. Ini tidak benar. Karena nanti Pak, akal ini akan berpikiran liar nantinya ketika kita menetapkan sifat Allah itu menjadi serupa dengan sifat makhluk. Nah, kalau Allah itu di atas arsy-Nya ya, bersemayam, duduk gitu ya, pikiran mereka begitu, di atas arsy-Nya, berarti nanti kalau arsy-Nya itu diambil atau hilang, terus gimana Allah gitu. La ilaha illallah. Ini kata-kata yang tidak layak untuk disampaikan. Kenapa? Karena dia memulai perkataannya itu dengan menyerupakan Allah di atas arsy-Nya seperti seorang raja duduk di atas singgasananya. Tidak sama. Tidak sama. Kalau seorang raja duduk di atas singgasana, dalam kondisi duduk sang raja butuh singgasananya. Gitu ya. Butuh singgasananya. Tapi kalau Allah di atas arsy-Nya, itu arsy yang butuh Allah, Allah nggak butuh arsy-Nya. Nah, dari sisi situ saja sudah berbeda.
Ya. Ada sebagian orang mengatakan kalau Allah itu ditunjuk di atas begini, ditunjuk di atas berarti Allah itu bertempat. Allah bertempat. Kita katakan bahwa Allah itu tinggi di atas yang terpisah dari makhluknya. Dalam arti apa di sini? Kalau makhluk itu butuh tempat, kalau Allah yang tinggi itu nggak butuh tempat. Di atasnya Allah itu nggak butuh tempat. Terus bagaimana? Nah, bagaimananya ini majhula. Bagaimananya Allah di atas itu kita tidak tahu. Itulah yang kemudian kita harus menyerahkannya kepada Allah. Kita katakan laisa kamitslihi syai'un, tingginya Allah di atas arasnya tidak serupa dengan makhluknya sama sekali. Ada sebuah kisah yang menarik ya. Ada seorang salah satu pengikut mazhab teologi Asy'ariyah yang mana dia menakwil tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas. Ya. Ketika Allah berfirman tentang dirinya di atas arsy-Nya, dia mengatakan bahwa Allah itu menguasai arsy-Nya. Nah, pada saat menyampaikan hal yang semacam ini dalam sebuah khutbah atau ceramahnya, Al-Imam Al-Juwaini namanya, itu ada salah seorang di antara pendengar mustami'un itu kemudian interupsi ya, apa namanya gitu, minta ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu. Nah, ketika itu diberikan kesempatan, dia menyampaikan begini, wahai syekh gitu ya, atau wahai imam, ada orang Arab Badui, Arab Arabi, dia nggak pernah belajar tentang apa yang Anda sampaikan ini, gitu. Nggak pernah ngerti tentang apa yang dimaksud Allah tinggi di atas arsy-Nya. Bahkan mungkin dia tidak pernah mengenyam pendidikan agama sama sekali. Dia hidup di atas fitrahnya. Ketika dia berdoa itu dia selalu menengadahkan kedua tangannya sekaligus hati dan semua tubuhnya itu mengarah ke atas. Yang menunjukkan bahwa dia merasa Tuhannya ada di atas. Terus kondisi seperti ini bagaimana penjelasannya? Nah, gitu. Kata Imam Al-Juwaini, dia sambil megang kepalanya gitu ya. Kamu bikin saya bingung, kamu bikin saya bingung. Kamu bikin saya bingung. Kenapa kok sampai begitu? Ya karena dia menetapkan sifat Allah, ketinggian sifat Allah itu pakai dasar akal, sehingga dia merasa kalau Allah itu ditetapkan memiliki sifat secara zatnya tinggi di atas, berarti Allah bertempat. Allah bisa ditunjuk itu berarti Allah bertempat, nah gitu. Nah kalau memang Allah bertempat kan berarti menunjukkan kekurangan Allah, nah gitu. Dia pakai ini Pak, pakai akal, ya, pakai akal. Padahal tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya terpisah dengan makhluk, dan Allah tidak bertempat di atas itu. Kalau kita katakan loh, kalau nggak bertempat terus apa yang ada di atas selain Allah? Tidak ada, saya katakan begitu, tidak ada, hanya Allah. Ya, selesai. Ya. Jadi yang di atas hanya Allah, tidak ada tempat, tidak ada. Allah tidak butuh tempat. Tempat itu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Seperti kita hidup di bumi, tempat kita hidup di bumi, tempat kita berpijak di atas tanah, tempat kita sekarang ini berkumpul di dalam masjid. Itu tempat, kita membutuhkan tempat untuk hidup, tapi Allah enggak, terpisah dari makhluk. Sedangkan tempat bagian dari apa? Dari makhluk. Allah terpisah dari makhluknya. Ba'inun an khalqihi. Ya. Wa huwa 'alin fawqa 'arsyihi. Dia adalah Tuhan yang maha tinggi di atas arasy-Nya. Ba'inun 'anil khalqi, dia terpisah dari seluruh makhluk. Ya. Kalau sudah terpisah, ya berarti laisa kamitslihi syai'un, enggak serupa dengan makhluk sedikit pun. Selesai gitu. Ya. Kalau nanti dikatakan Allah tidak bertempat karena apa? Allah Maha Tinggi itu maksudnya tinggi secara maknawi, ya, maknawinya saja. Jadi memang Allah itu memiliki kemuliaan yang tinggi di atas seluruh makhluknya.
tapi secara zat tidak di atas. Terus kita tanya, terus kalau begitu secara zat Allah di mana? Ya. Mereka akan mengatakan ya di mana-mana, kan begitu. Apa yang dimaksud dengan istilah di mana-mana ini? Nah, gini. Maksudnya bagaimana di mana-mana ini? Apakah kemudian mohon maaf ketika kita berada di suatu tempat Allah berada di sana? Ya kan? Ataukah di mana-mana ini bagaimana? Karena kata-kata di mana-mana itu kan macam-macam nanti Pak maknanya. Ya. Di mana-mana. Ketika apakah di mana-mananya itu akan selalu menyertai makhluknya secara zat ataukah tidak demikian? Bingung ya? Ketika kita menetapkan Allah di mana-mana, itu konsekuensinya apakah Allah di mana-mana itu berarti Allah itu membersamai setiap makhluknya sehingga di mana-mana makhluk berarti di situ ada Allah atau bagaimana? Ya kan? Karena konsekuensi di mana-mana, di sini ada Allah, di sana ada Allah. Di mana ada makhluk, di situ ada Allah. Di mana nggak ada makhluk, di situ juga ada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Gitu. Zatnya di mana kalau begitu? Nah, gitu. Ya kan? Akhirnya tidak jelas. Makanya dari situlah kemudian muncul berbagai macam keyakinan batil. Muncul nanti ada ya orang itu menyatakan Allah itu berada dalam hatiku. Ya meskipun terkadang hal seperti ini atau perkataan seperti ini bisa dimaknakan secara maknawi ya, bukan secara hissi, bukan secara zati, bahwa benar-benar Allah itu secara zatnya ada di dalam hatiku, bukan. Tapi hal yang seperti ini tidak menutup kemungkinan untuk mengarah kepada ya, suatu pernyataan yang demikian itu, bahwa Allah benar-benar bersatu dengan makhluknya, karena Allah meliputi seluruh makhluk secara zatnya. Bahkan sampai pernah saya mendengar itu ada salah seorang dosen ya filsafat itu menggambarkan bagaimana di mana-mananya Allah itu, sampai dia menggambarkan begini. Jadi antara Allah dengan alam semesta, antara Allah dengan makhluk itu diibaratkan makhluk itu air putih. Ya, kemudian Allah itu ibarat tehnya yang dimasukkan ke dalam air ini. Ketika teh itu bersentuhan dengan air, bercampur dengan air, maka air dan teh tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah itulah Allah membersamai makhluknya. Ini kan bahaya Pak. Ini bisa menuju kepada apa? Al-hulul wal ittihad. Allah itu menempati makhluk atau Allah bersatu dengan makhluknya. Padahal antara khalik dan makhluk itu mesti terbedakan. Antara khalik dan makhluk zatnya mesti berpisah. Tidak akan pernah bersatu. Ya. Kalau sudah bersatu seperti air dengan teh tadi, maka kita akan bertanya, terus kalau seandainya Allah menciptakan sesuatu bagaimana? Menciptakan makhluk yang baru yang lain bagaimana? Ya. Akan muncul satu makhluk, yang makhluk itu juga khalik nantinya, kan begitu. Kalau konsekuensinya seperti tadi, teh dengan air tadi. Ya, sehingga nggak bisa dipisahkan mana yang menciptakan, mana yang diciptakan. Nah kita sucikan Allah Subhanahu Wa Taala dari perkara-perkara yang tidak selayaknya seperti ini, karena Allah itu a'la, maha tinggi, tinggi secara zatnya dan tinggi secara maknawi ya, derajatnya, kemuliaannya, ketinggian ilmunya, dan semua ya, ketinggian itu semua adalah merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk perkara yang disucikan ya dari Allah Subhanahu wa taala adalah berbagai macam kekurangan-kekurangan ya, sifat-sifat yang menunjukkan adanya kekurangan. Itu kita tiadakan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini banyak Pak di kitab-kitab ahlul kitab ya, Alkitab itu banyak menceritakan tentang sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah disematkan kepada Allah. Banyak contoh-contohnya, seperti misalnya di dalam Alkitab itu ada sifat yang menunjukkan kerendahan Allah, yaitu Allah menangis, ya, Allah menyesal, ya, Allah itu sedih, atau Allah menyesal ketika telah membuat atau menciptakan manusia. Itu disebutkan dalam Alkitab. Ya, kalau di bukunya Ustaz Firanda di sini dinukilkan contoh seperti tadi itu, yaitu di dalam kitab Kejadian. Ya, dalam kitab Kejadian, salah satu bagian dari Alkitab, atau kalau bahasa Inggrisnya apa? Genesis ya. Kitab Genesis atau apa itu ya. Banyak di sini juga diceritakan Allah menyesal menjadikan Saul sebagai raja Israel. Alkitab Samuel gitu ya. Allah mencari Nabi Adam yang bersembunyi. Kejadian. Allah beristirahat karena letih setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu dia beristirahat pada hari yang ke-7. Nah ini kan sifat-sifat yang tidak layak disematkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semua itu wajib kita sucikan Allah darinya. Meskipun kalau seandainya kita tidak mensucikan Allah pun, Allah tetap suci gitu ya. Namun di sini kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala hal-hal yang disematkan kepadanya dari sifat-sifat ya buruk dan serba kekurangan. Kemudian Allah Maha tinggi tadi ya, tinggi secara zat maupun tinggi secara maknawi. Tinggi secara maknawi itu maknanya adalah ya sifat-sifatnya yang tinggi gitu ya, kemudian kemuliaannya yang tinggi dan seterusnya. Nah, kemudian Allah berfirman dalam ayat yang kedua, alladzi khalaqa fasawwa makhluqatan ja'alahu mutanasibul ajza' ghairu mutafawid. Alladzi khalaqa fasawwa, dialah Allah yang menciptakan ya makhluknya, fasawwa, maka dia menyempurnakannya. Jadi Allah menciptakan makhluk itu ya dengan bentuk yang seimbang, ya, mutanasib, seimbang, sempurna, bagus gitu ya. Tidak ada yang cacat, tidak ada yang pincang atau berbeda-beda. Meskipun dalam penciptaan makhluk ini ya, Allah Subhanahu wa ta'ala juga terkadang menciptakan makhluk itu dalam kondisi tidak sempurna seperti seluruh makhluk yang Allah ciptakan dengan normal. Bukan berarti di situ ada istilah produk gagal, tidak ada, Pak. Jadi memang Allah itu apa? Menyengaja menciptakan makhluk itu dengan kondisi yang cacat, itu sebagai apa? Ujian. Ujian bagi orang yang diciptakan dalam kondisi seperti itu, dan ujian orang-orang yang ada di sekitarnya. Termasuk juga bisa mengambil ibrah di situ. Tiap-tiap orang yang senantiasa memperhatikan segala peristiwa yang ada di sekitarnya, dia akan bisa mengambil pelajaran. Seperti misalnya ya, salah satu hikmahnya Allah menciptakan ada makhluk atau misalnya manusia yang cacat, yang berbeda pada umumnya manusia. Maka bagi manusia yang ada di sekitarnya, dia bisa mengambil ibrah, pelajaran bahwa Allah memberikan tubuhnya yang sempurna, yang penuh dengan kebaikan dan kenikmatan, yang selayaknya wajib untuk disyukuri. Bagi orang yang cacat, dalam kondisi dia tidak sama dengan orang-orang di sekitarnya, banyak kekurangan yang ada pada dirinya, membuat dia berusaha untuk bersabar dan berusaha untuk mencari potensi-potensi yang Allah berikan, karena terkadang ketika Allah mengurangi bagian tertentu pada diri seseorang, maka Allah melebihkan pada bagian yang lainnya. Nah, disitulah dia berusaha untuk memanfaatkan potensi yang lebih tersebut. Misalnya sering kita mendapati, Pak, ada orang itu yang buta kedua matanya buta, tapi Allah menciptakan pendengarannya jauh lebih tajam.
Nah, di situ seharusnya dia bersyukur kepada Allah sekaligus bersabar dari kekurangannya. Nah, bersyukurnya itu dia manfaatkan potensi yang paling menonjol pada dirinya, yang lebih pada dirinya itu, untuk meraih kebaikan-kebaikan untuk hidupnya. Ya, atau dia bisa mengambil ibrah pelajaran dengan Allah menutup kedua matanya sehingga tidak bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya. Ini menjadikan dirinya itu telah terselamatkan dari salah satu sebab orang itu berdosa, yaitu melalui pandangan matanya. Belum lagi kalau kita membaca janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi orang yang bersabar dari musibah. Dan salah satunya adalah musibah diambil dua matanya sebagai alat untuk melihat. Jika dia bersabar maka Allah menggantikannya dengan surga. Nah, itu semuanya akan menjadi baik bagi orang yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan kekurangan. Jadi ada hikmah yang besar. Meskipun secara umum Allah menciptakan makhluk itu dalam keadaan mutanasibul ajza, seimbang tiap-tiap anggota badannya. Ya, kedua mata, satu hidung dan kedua telinga, kemudian ada mulut, ada dua bibir. Ya, kalau kita melihat di kaca itu bagaimana Allah menciptakan kita ini, masya Allah, ya, indah. Fi ahsani taqwim, kata Allah dalam surat At-Tin yang pernah kita baca dulu. Allah itu menciptakan makhluknya itu dalam sebaik-baik rupa, sebaik-baik bentuk. Ya. Nah, kalau fisiknya ini indah, bagus, maka selayaknya juga kita berusaha untuk memperindah dan memperbagus akhlak dan agama kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan kesempurnaan. Walladzi qaddara, ya. Dan dialah yang menentukan masya'a sesuai dengan kehendaknya. Fahada, maka dia memberikan petunjuk ila ma qaddarahu min khairin wa syarrin, kepada apa yang telah ditakdirkannya dari kebaikan dan keburukan. Ya. Jadi segala sesuatu itu Allah ciptakan sesuai dengan takdirnya, sesuai dengan kadar yang Allah tetapkan untuknya. Nah, pentingnya kita meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala yang berlaku kepada seluruh makhluk itu seperti yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Quran surah Al-Hadid. Jadi ketika Allah itu menjelaskan ya tentang takdir ini, maka hikmah tujuannya ya itu agar kita mendapatkan kebaikan ya dalam kehidupan kita dengan apa yang Allah kabarkan dalam surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid pada ayat yang mulai ayat 22 ya sampai 23. Jadi Allah berbicara mengenai takdir pada ayat 22, dan ayat ke-23 Allah membicarakan tentang tujuan Allah menyampaikan takdirnya ini kepada makhluk untuk diyakini dan dipahami oleh makhluknya. Pada ayat kedua-dua Allah mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi, tidak ada satupun musibah yang menimpa di atas muka bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pula musibah itu menimpa pada diri kalian, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali semua itu telah tercatat di dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Sebelum kami menciptakan itu, kami sudah mencatatnya terlebih dahulu. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya dalam hal itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan, menghendaki, mencatat, dan kemudian mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Allah sebagai takdir tiap-tiap makhluk. Itu adalah perkara yang mudah bagi Allah, tidak ada yang sulit. Nah, setelah Allah mengabarkan adanya takdir ini, maka Allah menyebutkan tujuan Allah ya menyampaikan takdir ini kepada makhluknya. Allah mengatakan likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar supaya kalian tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kalian. Dikala seseorang itu misalnya dia kehilangan atau dia dalam keadaan kekurangan,
maka dia sadar bahwa ini semuanya adalah ketentuan Allah, sudah menjadi garis takdirnya Allah. Mau saya berusaha apapun, kalau Allah menghendaki saya dalam keadaan seperti ini, maka tidak akan pernah saya akan keluar dari kondisi seperti ini. Yang bisa saya lakukan adalah berdoa, mohon kepada Allah. Ya. Misalnya seseorang diberikan ujian kemiskinan. Ketika dia meyakini bahwa kemiskinan ini datangnya dari Allah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuknya, bahkan bisa jadi sebagai anugerah untuk dirinya gitu ya. Karena dia mungkin belum dianggap siap untuk mengemban amanah harta. Maka dikala itu ketika dia yakin bahwa itu semuanya merupakan bagian dari takdir Allah, maka dia akan berusaha untuk bersabar, tidak terlalu bersedih hati dengan segala sesuatu yang luput dari dirinya. Atau misalnya seseorang itu yang mungkin dia telah berusaha semaksimal mungkin untuk meraih suatu keuntungan dalam bisnis atau semacamnya, kok qadarullah dengan takdir Allah dia meleset tidak mendapat keuntungan yang diharapkannya. Kalau orang itu yakin betul dengan takdir, maka dia serahkan semua urusannya kepada Allah. Dia meyakini bahwa ini sudah menjadi kehendak Allah. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Allah telah menakdirkan hal seperti ini dan apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Sehingga yang terjadi apa? Ringan hatinya ini. Kehilangan apa yang dia harapkan itu dia tidak terlalu berat. Karena dia sudah yakin bahwa ini sudah ketentuan Allah. Dan ketentuan Allah pasti berlaku kepada orang beriman untuk kebaikannya, bukan untuk menyia-nyiakan atau menganiayanya. Tidak mungkin Allah menzalimi dengan takdirnya kepada orang-orang beriman. Nah, tinggal respon orang beriman ini, dia bisa sabar atau tidak. Makanya disebutkan di sini likaila ta'sau ala ma fatakum, agar supaya kalian tidak berputus asa, bersedih hati, terlalu terpuruk. Nah, istilahnya gitu ya, terlalu terpuruk, tidak bisa move on kalau istilah anak sekarang, karena sebab musibah yang menimpanya. Dengan dia memiliki keyakinan bahwa itu adalah bagian daripada takdir Allah yang pasti terjadi dan wajib untuk disikapi dengan baik, maka dia akan merasa apa? Ringan ya, meskipun tidak benar-benar ringan, tapi paling tidak dia ringan untuk menghadapi musibah yang menimpanya. Termasuk juga Allah mengatakan wala tafrahu bima atakum, dan supaya kalian tidak terlalu membanggakan diri. Ya, bahagia yang sampai melampaui batas dengan apa yang Allah berikan kepada kalian berupa kenikmatan. Ya. Karena begini Pak, kadang orang itu kalau dia lupa dengan keyakinan terhadap takdir, dia akan menyandarkan semua kesuksesan, semua kekayaan, semua yang dimilikinya itu tidak disandarkan kepada usaha dia. Ya, sehingga dia menyombongkan diri, ya, membanggakan diri bahwa ini semuanya adalah hasil dari jerih payah saya. Yang terjadi apa? Seperti Korun dengan hartanya yang banyak, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya semua harta yang diberikan kepadaku itu karena sebab aku memiliki ilmu. Karena aku memiliki ilmu, kepiawaian untuk mencari harta. Ya. Itu akan menjerumuskan dia dalam jurang kebinasaan. Ya, jadi dua kondisi ini bisa merusak kehidupannya, gitu ya. Ketika putus asa, ketika menghadapi kesulitan hidup, atau kebahagiaan yang melampaui batas sampai pada tingkat kesombongan dan kebanggaan diri ketika mendapat kebahagiaan dan kenikmatan. Nah, meyakini takdir itu meminimalisir dua hal ini, meminimalisir dua potensi buruk ini yang akan membahayakan kehidupan manusia. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah itu tidak mencintai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, kemudian fahada. Maka Allah memberikan petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada apa yang telah Allah tentukan, Allah takdirkan. Jadi tiap-tiap orang itu kan sudah ditakdirkan jalannya. Seperti di dalam Quran surah Al-Lail itu, Allah menyebutkan dua jalan.
Allah menyebutkan inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu, amal kalian itu bermacam-macam, mukhtalif. Ada yang menuju ke surga dengan ketaatannya, ada yang menuju ke neraka dengan kemaksiatannya. Ya. Dan dua jalan itu sudah Allah takdirkan bagi tiap-tiap manusia. Sebagaimana Nabi pernah menceritakan tentang keadaan janin yang di dalam kandungan ibunya, ya, di 40 hari yang ketiga itu ya, ke hari ke-120 itu Allah meniupkan roh kepada janin tersebut dan memerintahkan seorang malaikat untuk mencatat takdirnya. Bikat birizqihi wa amalihi wa ajalihi, bikat birizqihi wa ajalihi wa syaqiyun au sa'idun, kan gitu ya. Dicatatlah padanya takdir rizkinya, takdir ajalnya, takdir celaka atau bahagianya orang tersebut. Nah, setelah Allah menakdirkan orang itu bahagia atau celaka nantinya, maka Allah akan memberikan petunjuk tiap-tiap orang itu untuk menempuh jalan menuju apa yang telah ditakdirkan. Oleh karena itu ketika Nabi ditanya tentang atau ada seorang sahabat yang mengomentari sabda Nabi bahwa segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan takdirnya gitu ya. Para sahabat mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, kita pasrah saja kepada apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah berlaku ini. Sudah, kita nggak perlu berusaha apapun. Kita hanya mengikuti jalan takdir yang Allah tetapkan masing-masing kepada kita. Tapi kata Nabi SAW, Nabi mengatakan apa? I'malu fakullun muyassarun. Ya, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramalah kalian, maka tiap-tiap kalian itu akan dimudahkan menurut daripada apa yang menjadi takdir tujuan dia diciptakan. Jadi kalau kita sekarang Pak memandang diri kita ini saat ini ya, saat ini dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, bersyukur kepada Allah. Minta agar Allah menetapkan nikmat itu dan kemudian menjadikan kita semakin apa? Semakin baik dalam jalan kehidupan kita ini. Tapi kalau saat ini kita memandang pada diri kita banyak kekurangan, banyak dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan, segera mohon ampun kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar mengubah keadaannya dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Itu yang seharusnya kita laksanakan. Jadi masing-masing jalan kebaikan dan keburukan itu Allah memberikan hidayah, bimbingan kepada tiap-tiap manusia untuk mengarah kepada apa yang menjadi sesuatu yang ditakdirkan kepadanya. Memberi petunjuk ini sifatnya luas gitu ya. Ada petunjuk itu hidayah yang sifatnya hidayah kauniyah. Hidayah kauniyah itu hidayah petunjuk yang membuat kita itu bisa eksis hidup di dunia. Itu hidayah kauniyah. Seperti masing-masing kita Pak diberikan hidayah yang beda-beda untuk melengkapi kehidupan kita di dalam kehidupan dunia ini secara berjamaah, secara bersama-sama. Ada di antara kita itu yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini dan itu, yang itu bermanfaat untuk orang lain. Misalnya, ada orang itu yang memiliki kecakapan dalam dunia kesehatan. Entah dia sebagai dokter atau tenaga medis atau semacamnya. Atau herbalis atau semacamnya gitu ya. Orang yang memiliki kecakapan dalam bidang kesehatan atau pengobatan. Nah, dia diberikan hidayah itu untuk apa? Untuk kebaikan dirinya dan orang-orang di sekitarnya, untuk supaya eksis kehidupan di dunia ini. Ada orang-orang yang diberikan kecakapan dalam memberikan keamanan sehingga orang ini layak untuk menjadi aparat keamanan negara gitu ya, atau masyarakat. Orang-orang yang seperti ini memiliki mungkin kondisi fisik yang kuat, ya, keberanian yang mungkin lebih ya daripada yang dimiliki oleh orang-orang lain. Nah, misal gitu, ada potensi-potensi untuk itu. Nah, maka potensi itu akan memberikan kemanfaatan untuk dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Sehingga kehidupan ini eksis, kehidupan ini akan terwujud dengan
lancar, berjalan dengan baik. Masing-masing kita memiliki kelebihan yang bisa kita berikan kepada yang lainnya, nah kan gitu. Itu namanya hidayah kauniyah. Termasuk masing-masing kita itu diberikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kita, memenuhi kemanfaatan untuk diri kita, mencari rezeki dan semacamnya. Itu namanya hidayah kauniyah. Hidayah kauniyah. Ya. Seperti hewan-hewan itu kan macam-macam, Pak. Hewan-hewan itu diciptakan oleh Allah dengan makanan yang berbeda-beda, dengan cara makan yang berbeda, dengan cara mencari makan pun juga berbeda. Itu namanya hidayah kauniyah. Ya, hidayah kauniyah. Namun hidayah kauniyah ini semua orang dikasih oleh Allah. Untuk apa? Untuk membuat mereka bisa tetap bertahan dalam kehidupan mereka. Ya, tapi untuk hidayah yang bersifat syar'iyah ini yang tidak semua orang diberi oleh Allah SWT. Ya, tidak semua orang diberi oleh Allah hidayah asy-syar'iyah. Nah, ini karena sudah 8:30 ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah untuk ayat yang berikutnya kita akan baca dan pelajari pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Fadhil. Tentang Faktur Al-Hadid ayat 22 berapa? Apa itu? Tentang penjelasan Allah mengenai takdir. Oh iya, Al-Hadid ayat. Iya, 2 ayat saja. Iya, 2 ayat saja. Ayat 22 dan 23. Tentang ucapan tadi Ustaz, ketika ditanya misalnya mendapati suatu keberhasilan, Korun kan mengatakan karena caranya, karena keahliannya. Iya. Lafaz yang paling baik ketika kita merasakan ada keberhasilan itu ketika orang bertanya, kan biasanya tanya resepnya atau gimana berhasil langkahnya apa, resepnya apa. Iya. Ucapan pertama yang kita sampaikan itu seperti apa supaya kita selamat dari ucapan kita yang salah. Kita sandarkan semua kesuksesan dan kenikmatan yang kita rasakan itu kepada Allah. Seperti yang dilakukan oleh Sulaiman ya, dalam Quran surat itu loh, surat An-Nahl ya ini. An-Naml ya. An-Naml apa An-Nahl itu? Kisahnya Sulaiman An-Naml ya. Jadi Sulaiman itu pernah mengatakan hadza min fadli Rabbi ya. Bentar. Dalam surat siapa? Oh, dalam surat. Oh, bukan. Ini. Nah ini. Misal dalam surah An-Naml ayat 40 ya, Allah mengatakan qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Jadi berkata orang yang diberikan ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ilmu dari kitab ya. Orang saleh ini mengatakan ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan mendatangkan kepadamu singgasananya Ratu Saba itu sebelum engkau berkedip, sebelum matamu berkedip. Jadi diterangkan oleh para mufassirin bahwa orang soleh ini mendapatkan ilmu dari kitab, maksudnya adalah dia memiliki pengetahuan tentang Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung, yang apabila dia berdoa dengan menyebut nama itu maka Allah pasti mengabulkannya. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Maka ketika Sulaiman melihatnya, ya, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, maka dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Jadi langsung sandarkan segala kesuksesan dan kenikmatan itu datang dari Allah sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang pertama kali yang harus kita ucapkan manakala ya kita mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan kesuksesan dari Allah. Bahkan ditambahkan oleh Sulaiman, liyabluwani aashkuru am akfur. Ya, agar Allah mengujiku apakah aku bersyukur atas nikmatnya ataukah aku ingkar ya kepada Allah atas nikmatnya. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur maka sesungguhnya ya kebaikan syukurnya itu hanya untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang ingkar ya, kufur, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia, lagi maha dermawan. Jadi di saat kita merasa kita mendapat kesuksesan atau mendapatkan kenikmatan apapun, langsung sandarkan ya kenikmatan itu adalah berasal dari Allah, agar supaya kecongkakan istilahnya gitu ya, kebanggaan diri ketika meraih kesuksesan itu langsung dilemahkan, langsung dijatuhkan dengan apa? Dengan menyandarkan nikmat itu kepada Allah SWT. Nah, setelah itu kita puji Allah. Misalnya Nabi itu ketika mendapat kenikmatan, Nabi memuji Allah, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kesempurnaan, dengan kebaikannya akan sempurna, dengan kenikmatannya akan sempurna segala kebaikan-kebaikan. Kalau ditanya bagaimana kiatnya, yaitu sampaikan dulu ini merupakan karunia Allah. Ini adalah merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada saya dan saya bersyukur alhamdulillah. Jadi kalau misal Anda bertanya kiat suksesnya apa, ya yang saya jalani ya begini saja. Tapi sekali lagi semua itu Allah yang menentukannya. Nah gitu. Itu adalah perkataan yang mengandung keselamatan. Karena banyak orang itu yang dia sukses dan dia berusaha menularkan kesuksesannya, tapi lupa dia dengan ketentuan Allah. Betapa banyak orang yang berusaha mengikuti pengalaman orang lain ya, untuk meraih kesuksesan dunia katakanlah gitu ya. Itu ternyata tidak mendapatkannya. Ternyata tidak mendapatkannya. Ya. Nggak selalu mesti bisa diikuti. Kesuksesan orang lain dengan caranya itu tidak selalu bisa diikuti. Ya, kenapa? Karena yang menentukan hasil Allah. Gitu. Yang menentukan hasil itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang tepat adalah apa? Kita berdoa minta kepada Allah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karunia-Nya. Makanya yang tepat ketika kita mendapatkan kesuksesan, langsung kita katakan ini karunia dari Allah. Kalau tidak Allah yang menentukan, tidak mungkin kita mendapat kesuksesan ini. Meskipun semua cara cerdas maupun cara yang mewujudkan kerja keras, tetap tidak akan sampai kepada cita-cita yang diharapkan jika Allah tidak menghendaki itu terjadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup, Pak? Jadi Gimana? Jadi kita berdoa, tidak terjadi gimana? Harus apa ya? Jadi begini, orang gini Pak ya. Yang pertama yang harus kita bangun dikala kita ini meminta kepada Allah karunia-Nya, ya, terus kita merasa tidak mendapatkannya, gitu ya. Maka yang pertama yang harus dibangun adalah berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Bisa jadi Allah mengabulkan tapi menunggu waktu yang tepat. Dan pada saat kita merasa diri kita ini kok belum dikabulkan oleh Allah, nah itu langsung ingat seperti itu. Bisa jadi Allah memilihkan ada waktu-waktu yang akan datang yang sesuai dengan apa? Kebutuhan kita untuk mendapatkan keterkabulan doa tersebut. Kemudian yang kedua perlu juga kita ingat sabda Nabi SAW. Nabi itu pernah mengatakan, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fihi ithmun wala qati'atu rahmin illa a'tahu Allah biha ihda thalath." Ya, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah di dalam doa itu tidak terkandung
permintaan untuk melakukan perbuatan dosa atau sesuatu yang erat kaitannya dengan pemutusan silaturahim. Maka kata Nabi, Allah pasti mengabulkan doa hamba itu dengan salah satu cara dari 3 cara Allah mengabulkannya. Yang pertama adalah imma an tu'ajjala da'watuhu. Allah cepat lambat akan menyegerakan terkabulnya doa hamba itu di dunia. Cepat lambat mesti terkabul di dunia. Tinggal nunggu waktu sesuai dengan kehendak Allah. Kita ini kan seringnya kalau berdoa itu Pak, minta sesuatu, itu kan kita seakan-akan kita yang paling tahu kebutuhan kita untuk dikabulkan doa itu kapan, kan gitu ya. Padahal yang memberikan, menentukan keterkabulan doa itu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu kebutuhan kita untuk dikabulkan doa itu kapan. Misalnya, ya Allah, kula niki nyuwun sugih ya Allah, kula niki pun bosen, ya sudah bosan jadi orang miskin misalnya, langsung di-ACC sama Allah, dikabulkan, tapi tunggu, nah gitu. Ada waktunya, gitu. Ada waktunya Allah mengabulkan doanya. Nah kita ketika mengucapkan doa itu, harapan kita untuk jadi kaya itu kan sesegera mungkin kan gitu Pak ya. Sesegera mungkin. Nek ison mari dungong ini langsung jadi sugih kan gitu. Itu kita gitu kan. Nah sedangkan kita dengan Allah itu kan dari sisi pengetahuan terhadap kebaikan yang kita butuhkan itu lebih pinter mana gitu, lebih paham mana, lebih paham Allah daripada kita. Sehingga cara pandang kita itu untuk mendapatkan keterkabulan doa dari Allah itu yang membuat kita ini kadang-kadang tergesa-gesa langsung menyimpulkan bahwa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Dan ini bahaya, akan menjadikan doa kita benar-benar tidak dikabulkan. Ya. Karena Nabi pernah mengatakan bahwa Allah itu mengabulkan semua doa hambanya malam yasta'jil, kata Nabi, selama dia tidak tergesa-gesa. Kata Nabi SAW, maksud daripada tergesa-gesa itu, ya, qad da'autu falam yustajabli. Orang yang berdoa itu mengatakan, ya Allah, sungguh aku telah berdoa kepada Allah, tapi enggak dikabulkan sama Allah. Nah ini, kata-kata enggak dikabulkan sama Allah, enggak sabar nunggu waktu dikabulkannya doa, itu bisa menghambat atau bahkan membuat doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Karena ada ketergesa-gesaan yang di situ, karena sebab ketergesa-gesaan itu muncul suudzon, buruk sangka kepada Allah, dan menetapkan suatu keyakinan bahwa Allah enggak mengabulkan doanya. Sedangkan dalam hadis qudsi Allah mengatakan apa? Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka buruk kepadaku, ya aku akan membenarkan prasangkanya, kan begitu. Karena memang dia meyakini bahwa doanya sudah tidak dikabulkan, ya mesti gak dikabulkan. Nah begitu. Jadi menunggu waktu yang tepat Allah menurunkan atau mengabulkan doanya. Mungkin Allah memandang pada saat dia berdoa minta sugih ini tadi ya, iki gurung wayahe, gak siap, ya, gak siap misalnya dia dikasih amanah kekayaan yang dia harapkan. Jadi ditunda dulu oleh Allah sampai Allah memandang orang ini memang benar-benar sudah siap. Sehingga ketika diturunkan permintaannya dikabulkan oleh Allah, maka dalam kondisi yang benar-benar dia sudah siap menerima amanah tersebut, dan itu akan menjadi baik buat dia, kan begitu. Yang pertama begitu. Yang kedua, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Dan ada kalanya doa seorang hamba itu tidak dikabulkan di dunia, tapi Allah simpan keterkabulannya di akhirat. Jadi misalnya dia doa terus, ya Allah minta ini, minta ini, minta ini, tapi tidak kunjung-kunjung dikabulkan oleh Allah. Nah, prasangka tetap harus dijaga. Mungkin Allah memandang bahwa apa yang saya minta itu lebih baik nanti dikabulkan di akhirat, ya, daripada di dunia. Ya, mungkin dengan itu akan lebih baik dan akan lebih memberikan kebahagiaan bagi saya ketika nanti di akhirat Allah mengabulkan semua permintaan saya ini. Ya.
Kadang kita ini mengharapkan satu kebaikan yang kita minta untuk disegerakan di dunia, padahal Allah memandangnya jauh lebih baik untuk ditunda di akhirat. Nah, kita serahkan kepada Allah kondisi seperti ini. Kita berprasangka tetap baik kepada Allah karena tidak ada satupun doa yang dipanjatkan kepada Allah melainkan pasti Allah mengabulkannya dengan 3 cara, satu syarat dari 3 cara. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu wa imma an yasrifa minasu'i mithlaha. Dan ada kalanya Allah mengabulkan doa seseorang itu dengan cara Allah memalingkan dia dari keburukan yang sebanding dengan doa dan permintaannya. Bisa jadi dia minta, ya, dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan uang 1 miliar misalnya, karena dia ingin punya rumah. Ya Allah, saya ini ingin punya rumah, ya, berilah saya harta 1 miliar ya Allah supaya bisa beli rumah tetangga saya yang dijual 1 miliar ini, misalnya gitu ya. Dilala Allah nggak kabulkan dengan cara itu. Tapi dikala dia misalnya, ya, dalam perjalanan itu ada satu kejadian kecelakaan hebat yang hampir mengenai dirinya, Allah jadikan dia tidak terluka sama sekali atau tidak terkena kecelakaan tersebut, padahal hampir-hampir terjadi, ya. Atau mungkin dia dipalingkan, Allah buat hati dan kehendaknya itu untuk belok kiri. Kenapa? Karena kalau dia belok kanan langsung disantap oleh kendaraan lebih besar misalnya begitu, ya, sehingga akan terjadi kecelakaan hebat. Allah jadikan dia belok ke kiri sehingga tidak terjadi kecelakaan. Nah, sehingga pada saat Nabi menyampaikan hal seperti ini, para sahabat langsung menangkap sinyal kebaikannya. Para sahabat langsung mengatakan, idzan nukfir ya Rasulullah. Kalau gitu kita perbanyak saja berdoa ini, wahai Rasulullah. Kan nggak ada ruginya, bahkan untung. Ima untung di dunia, untung di akhirat, atau untung dengan bentuk yang lain gitu, yaitu dipalingkan dari mara bahaya. Maka kata Nabi SAW, Allahu Akbar, niscaya Allah akan lebih banyak lagi karunia-Nya yang akan Allah berikan kepada kalian. Nah, ini adalah gambaran dari kaitannya dengan keterkabulan doa. Nah, saya kira cukup Pak ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la faminkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.